Belajar di Pro2 Guru Keliling. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Halo, selamat siang Sobat Kreatif. Seperti biasa di hari Rabu ini berjumpa lagi bersama kami di program Belajar di Pro2 RRI Guru Keliling. Dan hari ini kita akan sama-sama mengikuti proses belajar di Yayasan Pendidikan Anak Cacat YPAC Kota Ternate. Nah, Sobat Kreatif, selanjutnya kita akan menuju ke Yayasan Pendidikan Anak Cacat Kota Ternate untuk bertemu guru. Dan selanjutnya kita juga akan langsung menuju ke rumah siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat kreatif. Seperti biasa di hari Rabu berjumpa lagi bersama kami di program belajar di Pro2 RRI Guru Keliling. Nah, kali ini saya sudah berada di Yayasan Pendidikan Anak Cacat atau yang kita kenal dengan YPAC. Seperti apa keseruan proses belajar mengajar pada hari ini? Ikutin kita terus ya. Nah, sahabat kreatif, saat ini saya sudah berada di SMA LB YPAC Kota Ternate. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam untuk bertemu bersama guru yang akan mengajar pada hari ini. Ada Ibu Ai Irma Suryani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sahabat kreatif, saat ini saya sudah berada bersama Ibu Ai, salah satu guru yang juga akan mengajar pada belajar di Pro2 RRI edisi kali ini. Gimana kabar Ibu Ai? Alhamdulillah baik-baik. Nah, Ibu Ai, saya mau tanya-tanya sedikit. Jadi hari ini kita akan berkunjung ke salah satu siswa, Ya. rumah salah satu siswa atas nama Atas nama Siti Humaira. Siti Humaira. Nah, sahabat kreatif, sekarang saya bersama Ibu Ai akan menuju ke rumah salah satu siswa yang juga akan mengikuti proses belajar pada hari ini. Ikutin kita terus ya. Ayo Bu. Ayo. Siap. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Baik sahabat kreatif, saat ini saya sedang bersama Ibu Irma dan kita akan menuju ke rumah salah satu siswa yang juga akan mengikuti proses pembelajaran hari ini. Nah, Ibu Irma nih saya nanya-nanya sedikit. Selama proses maksud saya selama pandemi ini gimana kira-kira proses belajar mengajar di sekolah Ibu? Kalau di sekolah saya itu pertama itu kan kita bikin modul. Nah, bikin modul itu untuk diserahkan ke siswa, masing-masing siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, terus kalau misalnya ada beberapa guru yang ada waktu untuk datang ke rumahnya, bisa datang ke rumahnya, itu pun bergiliran, jadi tidak semuanya. Misalkan satu hari ibu saya misalnya ke rumah siswa, jadi besoknya lagi ke rumah yang lain, jadi gantian gitu setiap hari. Terus yang terbaru kemarin kita bikin jadwal untuk datang ke sekolah. Karena kan siswa itu ada yang mau belajar di rumah dan ada juga yang mau belajar di sekolah. Oh, jadi di sekolah juga ada siswa yang datang ke sekolah? Ada. Oh, Iya, okay. Tapi itu kita bagi tiga orang per hari. Oh, per hari 3 orang saja, Iya, tidak semuanya ya? Kelas 1 kan kita kebetulan ada 10 orang, ada yang 3 orang, ada yang 5 orang. Kelas 1 10 orang, jadi
hari Senin misalnya kelas 1 5 orang. Iya. Nah, hari Selasanya kelas 2 5 orang lagi, kelas 3-nya 5 orang lagi, dan hari Kamisnya nanti sambung lagi yang di hari Senin belum masuk. Oke. Sejauh ini Ibu ngerasain kendala apa sih yang Ibu rasakan begitu di tengah pandemi ini dalam proses pembelajaran? Kalau kendalanya itu paling mungkin kadang siswa itu kan ada yang sudah terbiasa dia tidak masuk sekolah, jadi seolah-olah dia merasa libur sekolah Libur aja. terus ya? Iya. Jadi ada yang bosen juga di rumah, katanya pengen ke sekolah, katanya udah lama kan bosen di rumah terus, jadi pengen sekali-kali ke sekolah. Oke, nah itu sedikit ngobrol-ngobrol kita sama Ibu Ai, sahabat kreatif, dan jangan kemana-mana, pokoknya ikuti kita terus. Saat ini kita sudah dalam perjalanan menuju ke rumah siswa untuk proses pembelajaran, tetap di program Belajar di Pro 2 RRI, Guru Keliling. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Baik sahabat kreatif, kita sudah sampai di rumah dari salah satu murid SMA LB YPAC Kota Ternate, ada Siti Humairah, dan saat ini saya masih bersama Ibu Ai. Kita langsung saja ke dalam bertemu dengan siswa dari SMA LB ini. Assalamualaikum. Nah sahabat kreatif, kita sekarang sudah bersama dengan Siti Humairah dan juga ada ibu dari Siti Humairah. Ibu namanya siapa? Nona ya, Ibu Nona. Apa kabar Ibu? Oke Ibu, kedatangan kami di sini mungkin Ibu juga sudah tahu kalau kami akan melakukan proses belajar mengajar bersama Ibu Ai dari SMA LB YPAC Kota Ternate. Boleh kita mulai sekarang? Oke, terima kasih Ibu. Halo Siti, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Siti sudah ke sekolah ya? Ya, Sekarang Ibu mau belajar di rumah sama Siti. Siti sudah siap tak? ya, siap. Sebelum belajar kita pakai ini dulu. Apa ini namanya? Sanitizer. Hand sanitizer, supaya kita lebih sehat, Ya, supaya terhindar dari kuman. virus corona. Ya, Itu pelengkapnya. Nah, seperti biasa, kalau sebelum belajar kita harus berdoa, ya. Berdoa dulu ya. Ayo baca doa bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelum belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar PKN, ya. Biasa kan Ibu juga ngajar PKN kan di Iya. sekolah. PKN, Ibu akan mengajarkan mengenai apa ini? Memahami pentingnya keutuhan negara Republik Indonesia, ya. Negara Republik Indonesia. Siti sudah tahu kita tinggal di negara apa kita? Negara Indonesia. Indonesia. Nah, negara Indonesia ini dipimpin oleh siapa? Presiden Presiden siapa namanya? Jokowi. Jokowi. Wakil presidennya siapa? Maruf Amin. Ma'ruf Amin. Nah, Indonesia ini mempunyai landasan dasar. Landasan dasar negara Republik Indonesia apa? Pancasila. Pancasila. Pancasila itu ada berapa poin? 5. 5. Yang pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Itu Pancasila itu ada 5 ya. Ya, Nah, dari Pancasila itu kelima itu kan mempunyai lambang masing-masing kan? Nah, lambang Pancasila yang pertama itu apa? Ibu punya gambar Bintang. itu? Ya, Ibu punya gambar untuk lambang Pancasila. Kayak nanti.
Nah, lambang Pancasila ya. Lambang Pancasila. Oh, cuma ada 4. Sorry, yang satunya nggak ada. Yang pertama apa? Yang mana yang pertama? Ini. Lambang Pancasila, ya bintang. Ini harus yang pertama ya. Ya. Kalau bintang itu artinya apa? Isi makna Pancasila yang pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita tinggal di negara Indonesia, mempunyai berbagai macam agama, ya. Agamanya Ya. banyak. Yang Ya. Siti tahu, yang Siti pahami itu negara Indonesia agamanya ada berapa? Banyak. Ya, coba sebutkan. Siti bisa sebutkan agama yang ada di Indonesia ada berapa aja? Apa aja namanya? Kristen, Ya, Hindu, ya, Buddha, ya, Konghucu. ya. Terus Islam lagi toh? Iya, Islam. Nah, Islamnya Siti tidak sebutkan lupa. Iya. Padahal Siti beragama sendiri. Iya. Iya. Nah, dari nomor 1 ini ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini berbeda-beda agama, ya. Tetapi kita tetap Satu. harus satu, ya, biarpun berbeda-beda. Ya. Nah, kalau yang kedua itu apa? Pancasila yang kedua. Pancasila yang kedua, ketuhanan yang Maha kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya yang mana? Yang ini, Apa itu namanya? rantai. Rantai? Rantai. Rantai emas ya. Iya, rantai emas. Rantai emas ini dia lambangkannya apa? Apa tadi? Isinya apa? Ketuhanan. Bukan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, negara Indonesia ini banyak mempunyai beragam suku, budaya, macam-macam sukunya. Iya. Tetapi kita harus saling berkaitan, harus saling apa namanya ini? Bersatu. Bersatu boleh ya. Nah, yang berikutnya yang ketiga apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Apa itu isi Pancasila yang ketiga? Kerakyatan. Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon Beringin. beringin. Kenapa coba? Karena pohon beringin ini rimbun ya. Iya, rimbun. Rimbun menaungi, bisa menaungi satu pohon ini. Nah, Indonesia. Persatuan Indonesia. Biarpun beragam macam budaya, harus selalu tetap satu. Seperti Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika apa artinya? Berbeda-beda tetapi Tetap satu. Nah, berikutnya yang keempat itu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari Pancasila yang keempat ini kita bisa tahu kalau misalkan kita mau memutuskan sesuatu harus berdasarkan musyawarah, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kalau misalkan Siti di rumah juga kalau mempunyai keputusan apa-apa harus musyawarah dulu dengan orang tua, ya, begitu. Nah, yang kelima ini mau di sini gambarnya dulu Pak ya. Yang kelima itu apa? Padi dan kapas. Enggak, isi Pancasilanya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana yang betul? Tadi nomor berapa itu? Ulang coba. 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Iya, padi dan kapas. Kenapa padi dan kapas? Padi itu apa? Padi beras. Padi memang beras. Padi beras itu untuk makanan pokok orang Indonesia. Kapas? Kapas itu
bahan untuk membuat benang, ya, bahan untuk membuat benang, dan bisa dipakai, bisa dibuat menjadi kain. Kain itu bisa dipakai menjadi baju, ya. Begitu itu dari sila ke-5 ya, tadi dan kapas. Berikutnya wilayah negara Indonesia. Wilayah negara Indonesia. Kita sekarang berada di wilayah negara Indonesia mana ini? Timur. Timur. Tinggal di provinsi apa ini? Maluku Utara. Maluku Utara. Kalau Maluku Utara itu nama gubernurnya siapa? Burhan. Gubernur. Gubernur. Abdul Ghani Kasubah. Iya, Abdul Ghani Kasubah ya. Ya. Bapak gubernur. Ya. Nah, itu untuk provinsi gubernur. Kalau wali kotanya siapa? Burhan Abdurrahman. Ya, Burhan Abdurrahman. Pancasila sangat mendukung hak asasi manusia. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan Pancasila toh? Iya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang Pancasila sangat mendukung hak asasi manusia. Nah, sila berikut seperti yang sila pertama itu makna dari sila Pancasila yang pertama. Tadi kan lambangnya toh, sekarang maknanya. Makna Pancasila sila pertama itu mengandung pengabdian kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan masing-masing menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap orang, ya. Setiap orang mempunyai hak untuk memilih salah satu agama, ya. Itu dari sila pertama, makna dari Pancasila sila pertama. Ya. Setiap orang boleh memilih salah satu agama, tetapi tidak boleh memaksakan orang lain untuk, misalnya siti agama Islam, ya, tidak bisa memaksakan orang lain untuk ikut agama Islam. Iya. Karena setiap orang mempunyai hak, mempunyai kepercayaan yang dianutnya, ya. Nah, terus yang kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa mengandung arti yang menghendaki terlaksananya nilai kemanusiaan, artinya pengakuan martabat manusia, hak asasi manusia, dan kemerdekaan manusia. Ya. Jadi kita alhamdulillah sekarang sudah tidak dijajah, ya, sudah tidak dijajah oleh penjajah. Ya. Kalau zaman dulu kan mungkin mereka masih dijajah ya sama penjajah. Nah, sekarang kita tinggal mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik. Nah, terus yang ketiga ini sila persatuan Indonesia mengandung makna adanya sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, suku atau golongan, ya. Jadi kalau misalkan kita punya keperluan apa-apa, jangan mengutamakan hak diri pribadi dulu, ya. Harus utamakan dulu hak orang lain atau hak bersama-sama, ya, supaya tidak dibilang apa, egois, ya, begitu. Nah, walaupun kita berbeda-beda suku, ya, jangan bilang karena misalnya ibu orang Jawa, Siti orang Ternate, kan kita berbeda suku, ya. Jadi jangan mentang-mentang katanya ibu bukan sukunya tidak sama, jadi tak usah apa katanya didahulukan orang sini dulu. Tidak bisa begitu, karena kita tinggal di negara Indonesia. Dimanapun kita tinggal, kita berhak menentukan haknya kita masing-masing, walaupun sukunya tidak sama. Ya, gitu. Nah, terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung pengakuan harkat dan martabat manusia, artinya menghormati dan menjunjung tinggi segala hak manusia dan hak asasi yang melekat padanya. Ya, jadi kita junjung tinggi, kita tidak boleh melanggar haknya. Ya, kalau misalkan Siti sebagai siswa, ya, Siti kan masih jadi siswa toh? Iya. Kalau siswa itu sebagai pribadi Siti sendiri kan Siti itu punya hak di rumah dan hak di sekolah. Ya, kalau hak di rumah itu apa saja coba? Siti bisa sebutkan? Haknya di rumah apa? Siti mendapat kasih sayang dari Mama. mama atau dari papa, berarti dari kedua orang tua, ya.
mendapat kasih sayang, mendapat pakaian, terus mendapatkan tempat tinggal, ya. Haknya Siti itu, Iya. ya. Terus hak di sekolah. Hak di sekolah apa? Belajar. Belajar boleh, mendapat pelajaran dari guru ya. Iya. Mendapat pelajaran dari guru, apalagi? Itu dulu salah satunya ya. Iya. Nah, boleh. Itu kan haknya ya. Nah, kita bisa mendapatkan hak kita, tapi harus mengutamakan apa? Belajar. Apa? Pelajaran. Kewajiban. Iya, kewajiban. Kewajiban di atas hak. Iya. Ya. Jadi harus melaksanakan dulu kewajiban, baru kita memperoleh haknya kita sendiri. Iya. Ya. Nah, di rumah juga seperti itu. Iya. Jadi kalau misalkan Siti mau haknya Siti terpenuhi, Siti juga harus melaksanakan kewajibannya apa. Ya. Di sekolah juga seperti itu. Iya. Sama. Harus melaksanakan kewajiban dulu, baru haknya dapat. Ya. Terus yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan jaminan hak hidup layak, hak milik, hak atas jaminan sosial, dan hak atas pekerjaan dengan sistem penggajian. Jadi Siti ini kan sekolah di SMA LB YPAC ya. Iya. Kalau sekolah di SMA LB YPAC, anak-anaknya kan spesial toh? Iya. Anak-anak spesial. Nah, biarpun anaknya spesial, kita juga berhak mendapat pekerjaan. Misalnya nanti Siti sudah lulus sekolah, ya. Kalau Siti sudah lulus sekolah, Siti boleh mau memilih pekerjaan apa, tapi sesuai kemampuannya Siti. Iya. Ya, begitu. Jadi ini sila kelima ini menunjukkan tentang jaminan hak hidup yang layak, ya. Jadi kita layak, kita juga berhak seperti mereka. Iya. Kita bisa sekolah, Iya. ya. Betul. Jangan apa istilahnya, jangan minder. Iya. Kalau Siti mau sekolah, sekolah, ya. Kejar cita-cita Siti. Iya. Namanya setiap orang harus punya cita-cita ya. Iya. Betul. Nih, ada di sini katanya tentang Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan secara rinci ya hak-hak asasi manusia. Contohnya yaitu hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi kedudukan kita sama ya dengan anak-anak lain. Siti sekarang kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA, Siti kedudukannya sama juga dengan kelas 3 SMA yang lain. Iya. Jadi kalau misalkan Siti punya teman, jangan hanya berteman sama SLB saja, ya. Harus punya teman selain di SLB juga. Iya. Ada temannya Iya, banyak? ada. Iya. Nah, terus yang kedua, hak atas penghidupan yang layak. Nah, penghidupan yang layak itu juga tercantum di undang-undang, ya. Jadi jangan seolah-olah kita karena di SMA LB di sekolah luar biasa kan anak-anaknya spesial semua, jadi kita merasa minder. Tidak bisa begitu ya. Iya. Harus sama seperti yang lain juga. Nah, yang berikutnya itu hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara. Maksudnya bagaimana pembelaan negara itu? Misalnya negara kita dihina sama negara lain, Siti terima tidak? Tidak. Tidak terima. Kenapa? Karena dia Diajak ya. Iya. Tidak terima dan kita harus membela bagaimanapun caranya ya. Iya. Terus Siti sudah pernah ikut pemilihan umum belum? Belum. Belum pernah? Ya. Umur Siti berapa tahun sekarang? 17. 17? Iya. Oh, 17 tahun ya. Kalau 17 tahun sudah bisa memilih ya. Iya. Tapi nanti kalau berikutnya. Kalau sekarang belum. Terus ada juga ini tentang hak atas kesehatan meliputi hak berikut ini. Yang pertama, hak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat. Maksudnya biarpun Siti anak spesial, kita pun harus bisa bekerja seperti layaknya anak-anak lain. Ya. Iya. Tapi sesuai kemampuannya Siti, jangan apa namanya? Jangan minder. Iya. Terus Siti harus selalu berusaha. Iya. Ya, harus selalu berusaha. Kalau Siti juga nanti pasti bisa. Iya. Seperti yang lain. Ya. Gitu.
Ibu mau tanya sama Siti. Di sini kan tadi Ibu belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenai Pancasila. Tapi di sini ada pertanyaan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan di sini ada kolom nih, kolomnya banyak. Iya. Ini kalau SS ini sangat setuju, kalau S setuju, kalau N netral, kalau TS tidak setuju, kalau STS sangat tidak setuju. Ibu mau tanya pendapat Siti ya. Pendapat Siti bagaimana? Menjaga keutuhan NKRI. Sebelumnya NKRI itu apa? Siti tahu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah. Maaf. Menjadi tanggung jawab siapa? Pemerintah, polisi, dan TNI. Setuju? Atau sangat setuju? Netral? Atau tidak setuju? Menurut Siti? Sangat setuju. Kenapa sangat setuju? Karena pemerintah. Iya. Karena Pak Polisi. Karena tentara, begitu maksudnya. Boleh. Terus yang kedua, orang yang mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diadili. Setuju? Tidak setuju? Sangat setuju? Atau netral? Netral itu maksudnya bebas ya? Tidak. Hah? Tidak setuju. Tidak setuju. Orang yang mengganggu keutuhan negara Republik Indonesia perlu diadili. Tidak setuju? Iya. Kenapa tidak setuju? Kan ini ceritanya dia mengganggu keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hah? Setuju. Setuju. Kenapa setuju? Ibu checklist jawabannya. Setuju ya. Kenapa setuju? Yang mengganggu keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diadili. Kenapa setuju? Alasan sederhana saja menurut Siti. Karena dia mengganggu ya. Iya, mengganggu. Namanya orang mengganggu itu harus mendapat sanksi. Iya. Jadi harus diadili. Diadili itu maksudnya apa? Dihukum. Boleh. Yang ketiga, yang berkewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah semua warga negara. Setuju? Sangat setuju? Netral atau tidak setuju? Setuju. Yang berkewajiban menjaga keutuhan negara Republik Indonesia adalah semua warga negara. Setuju ya? Kenapa setuju? Karena semua wajib. Karena semua wajib. Boleh. Semua wajib ya. Yang keempat, menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dimulai dari keluarga. Setuju? Sangat setuju? Netral? Tidak setuju? Setuju. Hah? Setuju. Setuju. Setuju lagi ya, di checklist ya. Kenapa? Alasannya? Menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dimulai dari keluarga. Alasannya kenapa? Kenapa harus dimulai dari keluarga? Dari cakupan kecil dulu ya. Jadi kita coba dari keluarga dulu, baru nanti cakupan yang lebih besar ke negara Indonesia. Jadi dimulai dari keluarga dulu. Kita harus menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Ya, begitu. Nah, yang kelima, anak yang suka bikin onar adalah salah satu bentuk sikap merusak keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Sangat setuju? Netral atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Kok tidak setuju ya? Ini kan ceritanya anak yang suka bikin onar adalah
salah satu bentuk sikap merusak keutuhan negara Republik Indonesia. Tadi Siti bilang apa? Tidak setuju. Anak yang suka bikin onar adalah salah satu bentuk sikap merusak keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak setuju, berarti Siti tidak setuju kalau anak itu tidak merusak. Hah? Setuju untuk merusak? Atau bagaimana? Setuju. Hah? Anak yang suka bikin onar adalah salah satu bentuk sikap merusak keutuhan. Berarti setuju harusnya ya? Iya, betul. Iya, karena dia kan merusak. Iya. Kalau tidak setuju berarti Siti itu apa istilahnya mendukung anak yang membuat onar. Betul tidak? Iya. Berarti setuju aja ya? Iya. Setuju. Terus yang berikutnya, coba Siti yang baca ya. Siti yang baca lah, sekalian jawab. Jawabnya langsung aja sama ibu. Jawab yang berikutnya. Yang ini Ya, nomor 1 apa? apa makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Maknanya apa? Apa makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Ya, menurut Siti apa? Apa menurut Siti? Jawabannya? Terserah Siti, jawaban sederhana saja. Apa makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Apa makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Oke. Nanti Siti bisa dijadikan PR ya. Iya. Nanti Ibu kasih beberapa poin untuk Siti supaya Siti nanti bisa belajar lagi di rumah. Iya. Ya. Iya. Belajar lagi. Nah, nanti di sini Ibu tuliskan untuk beberapa poin untuk Siti kerjakan di rumah. Iya. Ya. Nah, nanti Siti bisa belajar sendiri di rumah. Iya. Oke? Iya. Siti sudah menjawab pertanyaan dari Ibu semuanya. Nah, mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan sama Siti itu bisa dipahami sama Siti ya. Iya. Insya Allah ya. Nah, nanti tugasnya dikerjakan sama Siti ya. Iya maaf. Nanti tugasnya ada Ibu kasih, nanti tolong Siti isi. Iya. Nanti insya Allah kalau besok-besok Siti ke sekolah lagi, kita jumpa di sekolah sekalian Siti kasih PR-nya sama Ibu. Iya. Boleh? Iya, Pak. Oke. Ya. Sampai di sini pelajaran dari Ibu. Terima kasih. Kasih. Nanti PR-nya dikerjakan ya. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Baik Ibu Nona, saya mau tanya-tanya sedikit gimana tanggapan Ibu tentang program belajar di Pro 2 RRI Guru Keliling ini? Terima kasih. Sebelumnya kami sebagai orang tua sangat bersyukur dan terutama kami sangat berterima kasih pada RRI yang mana telah mengadakan program ini. Kami sebagai orang tua sangat bersyukur bahwa di masa pandemi COVID ini anak-anak bisa belajar di rumah dengan mendatangkan guru dari sekolah ke rumah. Seperti itu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Iya. Nona. Baik sahabat kreatif, demikian program belajar di Pro 2 RRI Guru Keliling kali ini bersama saya Rani Miranti dan juga Ibu Ai Irma Suryani serta siswa Siti Humaira. Jangan lupa untuk menyaksikan program ini di setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Timur melalui kanal YouTube kami di official RRI Ternate ataupun juga bisa didengarkan melalui 96,7 Pro 2 FM Pusat Kreativitas Anak Muda. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Semua murid, semua guru, semua murid.